Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait lulus P3K tahap 1, yang mana informasi ini merupakan informasi terbaru pada hari ini Rabu 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang dilansir di jpnn.com, salah satu media elektronik yang cukup terkenal di Indonesia. Nah, di sini judul videonya teman-teman adalah guru honorer regrouping akhirnya lulus P3K tahap 1. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, ini adalah merupakan salah satu kabar gembira tentang guru honorer regrouping akhirnya lulus P3K tahap 1. Nah, di sini kita coba cek informasinya selanjutnya. Melalui jpnn.com Jakarta, sejumlah guru honorer sekolah regrouping akhirnya lulus seleksi P3K 2021 tahap yang pertama. Nah, di sini dikatakan padahal sebelumnya mereka dinyatakan tidak lulus di pengumuman prasangga ya. Jadi di pengumuman prasangga itu sebelumnya tidak lulus teman-teman ya. Nah, namun pada saat pengumuman akhir maka dinyatakan lulus seleksi P3K guru tahun 2021 khususnya di tahap 1. Dan ini terjadi di Ketua Paguyuban GTT PTT Kabupaten Kebumen Musbihin mengungkapkan, setelah melakukan sanggahan, para guru honorer K2 maupun non-kategori yang tidak mendapatkan afirmasi karena statusnya di sekolah regrouping akhirnya mendapatkan respon Panselnas CASN tahun 2021. Nah, intinya di sini adalah para guru honorer K2 ataupun non kategori yang seharusnya mendapatkan afirmasi karena status di sekolahnya regrouping akhirnya mendapatkan respon Panselnas CASN 2021 setelah dilakukan pencocokan data. Jadi di sini teman-teman ya, terjadi pencocokan data yang dilakukan oleh Panselnas ya. Nah, di sini dikatakan setelah dilakukan pencocokan database honorer K2 di Badan Pegawaian Negara BKN, Panselnas melakukan penghitungan ulang. Nah, di sini honorer K2 mendapatkan tambahan afirmasi 10% dan 15% usia 35 tahun ke atas. Sedangkan guru honorer non kategori 2 non kategori hanya mendapatkan afirmasi usia 15%. Ini bagi teman-teman yang di sekolahnya regrouping dan ternyata kembali mendapatkan afirmasi yang merupakan hak mereka seperti itu ya. Alhamdulillah teman-teman lulus dan menempati formasi di sekolah yang mereka mendaftar seperti itu ya. Luar biasa luar biasa sekali. Jadi alhamdulillah teman-teman lulus dan menempati formasi di sekolah yang mereka mendaftar. Kata Musbihin dilansir atau kata Musbihin kepada jpnn.com hari ini Rabu 3 bulan 11 tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita lanjutkan informasi terkininya. Di sini beliau menyebutkan 38 guru regrouping setelah didata ulang ternyata terdapat 23 GTT. Nah, 23 GTT itu juga diverifikasi kembali datanya. Di sini dikatakan Musbihin mengaku lega karena usaha menyangga membawa hasil meskipun ada juga GTT yang tidak lulus P3K guru yang di tahap 1. Tapi minimal ya ada respon dari Panselnas setelah usaha menyangga itu membuahkan hasil. Ada sebagian yang lolos meskipun ada sebagian juga yang tidak lolos di tahap pertama ini teman-teman ya, seperti itu. Nah, dari hasil sangga GTT yang lulus menempati formasi, lulus belum menempati formasi, dan ada yang tidak lulus. Nah, di sini ada 3 kategori ya. Dari hasil sangga GTT yang lulus ada yang lulus menempati formasi, kemudian lulus belum menempati formasi, dan ada yang tidak lulus sama sekali terangnya. Nah, jadi memang teman-teman harus pahami bahwa ada 3 kategori hasil sangga dari teman-teman guru honorer. Yang pertama, lulus menempati formasi, kemudian lulus belum menempati formasi, dan tentunya ada yang tidak lulus seperti itu ya. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. Lebih lanjut dikatakan dari 23 GTT regrouping semuanya mendapatkan afirmasi. Rinciannya 9 lulus menempati formasi, 9 lulus belum menempati formasi, dan 5 belum lulus. Lega rasanya hak-hak GTT diberikan juga baik guru honorer K2 maupun non kategori 2, pungkas Musbihin. Nah, sebagai kesimpulan pada video kita kali ini teman-teman ya, di sini yang pertama adalah
Ini kesimpulan pertama adalah Ketua Paguyuban GTT Kabupaten Kebumen Musbihin mengungkapkan setelah melakukan sanggahan, para guru honorer K2 maupun non K2 yang tidak mendapatkan afirmasi karena status di sekolah regrouping akhirnya mendapatkan respon Panselnas CASN 2021. Nah, itu ya hasilnya. Kenapa bisa terjadi perubahan di sini? Kita bisa lihat kesimpulannya karena ada pencocokan database honorer di BKN dan Panselnas melakukan penghitungan ulang. Nah, pada saat melakukan sanggahan kemarin teman-teman ya. Kemudian di sini jenis afirmasi yang diterima, yang pertama honorer K2 mendapatkan tambahan afirmasi 10% dan 15% usia 35 tahun ke atas, sedangkan guru honorer non kategori 2 hanya mendapatkan afirmasi usia 15. Nah, di sini seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah teman-teman lulus dan menempati formasi yang mereka mendaftar. Dan kesimpulan yang terakhir teman-teman adalah di sini. Kesimpulan terakhir adalah berdasarkan hasil sanggah ada 3 kategori: GTT yang lulus menempati formasi, kemudian lulus belum menempati formasi, dan ada yang tidak lulus. Seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Jadi sebagai tambahan informasi admin ingin menambahkan informasi bahwa di sini berkaitan dengan video admin sebelumnya. Di sini kita bisa ambil sedikit pembelajaran ya, bahwa hasil kelulusan P3K Guru tahap 1 itu sifatnya final karena berdasarkan perhitungan kelulusan sesuai dengan Kepmenpan RB 1127 tahun 2021, Kepmenpan RB 1129 tahun 2021 dan Kepmenpan RB tahun 2022. Kemudian di sini juga ada informasi yang teman-teman harus pahami bahwa apabila terjadi perubahan saat hasil sanggah itu semata-mata karena ada sanggahan dan kemudian disinkronkan dengan data. Kalau buktinya kuat, maka Panselnas menghitung kembali nilai. Makanya ada perubahan nilai prasangga dan hasilnya sanggah meski tidak menyeluruh ke seluruh peserta. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini yang harus kita cermati ya. Namun di sini ada semacam kebijakan atau semacam bocoran dari Kemendikbudristek di sini yang admin lingkari. Bagi yang sudah mengikuti tes P3K tahap 1, materinya di tahap kedua kira-kira seperti itu. Jadi bisa mengingat kembali apa-apa pokok materi kemudian dipelajari. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi itu sekedar tambahan informasi saja teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi kemarin ada informasi terbaru juga dari jpnn.com. Di sini dikatakan bahwa Sekretaris Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia PHK2I Rudi mengungkapkan bahwa hasil sanggah P3K Guru tahap 1 banyak masalah teman-teman ya, banyak masalah. Di sini Bapak Rudi mengaku saat ini sudah menerima laporan dari guru honorer di Kabupaten Subang, Jawa Barat berkaitan penggunaan afirmasi honorer kategori 2 sehingga menggeser posisi peserta di atasnya. Selain kasus yang menimpa istri seorang anggota TNI yang status guru honorer K2, ada juga kasus serupa menimpa guru honorer K2 yang mengabdi di SMP negeri di Kabupaten Subang. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja informasi kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.